Oke semua, halo semuanya, selamat malam. Kita bertemu lagi di acara TMP atau The Modern Podcast, yang dimana saat ini kita akan mengadakan nih forum diskusi yang membahas isu strategis, khususnya di bidang teknologi informasi teman-teman. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas fenomena deepfake artificial intelligence. Yakni adalah sebuah teknologi berbasis kecerdasan buatan yang mampu merekayasa wajah, suara, dan juga video secara sangat-sangat realistis teman-teman. Nah, telah hadir bersama kita 3 narasumber dengan latar belakang keahlian yang berbeda. Mereka adalah yang pertama ada Bapak Christian Leonardo sebagai pakar artificial intelligence. Halo Bapak, silakan. Halo, ya selamat pagi, bagaimana kabarnya semua? Baik ya semua ya. Baik. Ya, terima Oke. kasih atas kesempatannya sudah mengundang saya di sini. Ya. Oke, kita lanjut ya Pak ya ke narasumber yang kedua, yakni ada Bapak Danu selaku praktisi keamanan cyber. Bapak silakan Bapak menyapa penonton Bapak. Ya, halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Ini ya guys ya, Bapak-bapak ini. Kemudian ada terakhir dari dosen informatika yang masih sangat muda teman-teman, Mas Rifa. Mas Rifa silakan Mas Rifa. Oh ya, halo. Oke, jadi teman-teman, narasumber di sini kami hadirkan hanya khusus untuk membahas si deepfake AI ini teman-teman. Nah, tentunya teman-teman juga penasaran ya apa itu deepfake AI. Jadi kita akan masuk di segmen 1, yakni konsep dan teknologi deepfake. Oke, saya mulai dari narasumber 1 kita, yakni Bapak Christian selaku pakar artificial intelligence. Nah, Bapak, saya mau tanya ini, secara teknis ya, apa itu deepfake AI dan bagaimana sih Pak cara kerjanya? Ya, saya izin menjelaskan ya. Menurut saya itu deepfake AI merupakan teknologi yang memanfaatkan deep learning, khususnya generative adversarial networks atau GAN. Nah, GAN ini bekerja dengan 2 model, yaitu generator yang menciptakan konten palsu dan diskriminator yang bertugas membedakan konten asli dan palsu. Jadi melalui proses pelatihan berulang, sistemnya itu mampu menghasilkan video atau audio yang sangat menyerupai aslinya gitu. Oh, jadi dengan kata lain, semakin banyak data yang digunakan atau ya gitu, jadi semakin realistis gitu ya hasil deepfake AI-nya itu. Benar, karena ya kualitas deepfake itu sangat bergantung pada jumlah dan kualitas data pelatihan gitu sih. Alright. Oke, kita lanjut ke segmen berikutnya teman-teman. Jadi manfaat dan juga implementasi positifnya sebuah AI, sebuah teknologi ini teman-teman ya. Oke, kita akan langsung ke narasumber nomor 3 kita, yakni ada dosen informatika Mas Rifai. Oke Mas Rifai, Oke. gini Mas Rifai, apakah deepfake AI itu cuman membawa dampak negatifnya aja? Sebenarnya tidak sepenuhnya ya. Dalam konteks positif, deepfake digunakan di industri kreatif, pendidikan, dan penelitian. Contohnya adalah rekonstruksi tokoh sejarah untuk pembelajaran interaktif, visual efek di film, hingga simulasi medis. Jika digunakan secara etis, teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pembelajaran digital. Ah gitu. Artinya deepfake ini juga bisa jadi alat inovasi gitu ya? Betul sekali, selama ada batasan etika dan pengawasan yang jelas ya. Oke. Teman saya dulu juga ada Pak, ternyata yang gunain deepfake AI ini. Jadi dia kan suka gambar nih dia. Jadi si desain karakternya itu diganti pakai AI ini, kemudian dia gambar ulang. Jadi bagus ya hasilnya.
Ya, jadi pemanfaatnya kira-kira seperti itu ya Pak ya? Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, oke. Kemudian teman-teman kita lanjut lagi ke ancamannya teman-teman. Tentunya setiap teknologi ada dampak negatifnya. Oke, sekarang kita beralih ke narasumber 2. Ada Bapak Danu. Halo. Nah, Bapak Danu, dari sisi keamanan cyber nih, apa sih ancaman terbesar dari deepfake AI ini? Ancaman terbesar ya. Kalau Iya. membahas deepfake ya tentu seperti penyalahgunaan. Kayak misal penipu gitu pakai deepfake gitu buat nipu lewat digital, lewat online, kayak ngirim scam gitu. Terus ada manipulasi opini publik ya. Terus ada juga digunakan untuk mencemarkan nama baik gitu, kayak nyebar berita hoax lewat deepfake, pakai deepfake lah. Terus misal contoh deepfake yang pakai suara gitu, banyak tuh kasus penipuan tentang keuangan gitu. Ya, orang ini pakai deepfake buat niruin suara anggota keluarga kita atau malah bos kita gitu. Nah, jadi karena kasus-kasus tadi, sekarang deepfake itu bukan lagi ancaman secara teoritis ya. Jadi udah ada kasus nyatanya gitu. Oh, jadi begitu ya Pak Danu ya? Iya. Cukup serem juga ya kalau kita random gitu ya, ada ngerjain tugas tiba-tiba ditelepon sama orang rumah katanya rumah kebakaran. Nah, Lalu kita disuruh ngirim buat biaya ini. Waduh, serem ya tentunya ya. betul Pak. Oke. Ya. Nah, namun gini Bapak Danu, apakah masyarakat umum ini sudah cukup siap menghadapi ancaman ini? Masyarakat umum, Iya. kalau dilihat dari lapangannya ya, masih jauh dari kata siap sih ya. Soalnya kan literasi digital juga masih rendah. Kayak misal ambil contoh orang tua kita lah gitu. Kalau ada video gitu langsung di-share ke grup keluarga tanpa tahu itu Iya. video asli atau buatan AI gitu kan. Iya, benar masuk akal juga. Oke, teman-teman semua, kita lanjut lagi ke segmen yang terakhir, yakni etika, regulasi, dan juga peran akademisi. Nah, khusus untuk saat ini, khusus untuk segmen kali ini, saya akan menggabungkan pertanyaan ini untuk ketiga narasumber kita. Nah, dimulai dari narasumber pertama kita. Nah, bagaimana sih Pak seharusnya kita menyikapi perkembangan deepfake AI? Silakan Bapak Christian. Oke, baik. Kalau menurut saya ya, kalau dari sisi teknis tentunya perlu dong dikembangkan sistem pendeteksi deepfake berbasis AI yang lebih canggih. Gitu sih. Gitu ya. Jadi AI versus AI gitu ya. Betul. Mantap. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Iya, siap. Oke, kita lanjut dengarkan dari narasumber kedua kita. Silakan Bapak Danu. Jadi kalau dari saya sih, dari segi keamanannya sih, di kita tuh sebagai khususnya untuk pemerintah yang harus bikin hukum atau regulasi yang tegas gitu buat membuat efek jera gitu buat orang-orang yang menyalahgunakan deepfake ini ya. Iya, itu benar sih. Ya. Baik, kita lanjut lagi ke narasumber ketiga kita, Mas Oke. Rifai. Silakan. Sementara dari dunia akademik ini, pendidikan etika atau AI ini, literasi digital harus diperkuat, terutama bagi mahasiswa teknologi informasi.
Itu aja sih. Jadi memang harus dimulai dari bawah gitu ya. Ya benar. Mulai dari pendidikannya dulu nih harus dibener-benerin. Oke teman-teman, segitu aja. Nah sebagai penutup nih ada satu kalimat singkat nih spesial ya dari masing-masing narasumber. Nah bapak-bapak sekalian silakan. Untuk yang pertama, apa pesan utama terkait deepfake AI? Dimulai dari bapak nomor 1. Kalau saya boleh berkata ya sebagai penutup, satu kalimat singkat saja. Itu deepfake adalah bukti kemajuan AI yang harus dikendalikan dengan tanggung jawab. Iya, itu bener banget teman-teman ya. Semua setuju pastilah ya. Baik, makasih bapak udah datang ya. Oke. Oh iya, sama-sama. Oke teman-teman, kita lanjut ke bapak nomor 2. Silakan bapak nomor 2. Jadi eh, untuk saya satu kalimat singkat ya, mungkin tanpa kesadaran keamanan nih, deepfake itu bisa menjadi senjata digital yang sangat berbahaya untuk kita. Seperti itu. Oke teman, kita lanjut lagi ke Mas Rifai. Ya, singkat saja. Pendidikan dan etika adalah kunci agar teknologi ini membawa manfaat, bukan kerugian. Ngena banget ya teman-teman semua ya. Baik, Keren, Mas, keren. saya selaku host ya bapak sekalian, saya sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak sekalian narasumber atas diskusi yang komprehensif dan informatif ini. Semoga Talkshow ini dapat meningkatkan kesadaran kita semua terhadap perkembangan deepfake AI dan implikasinya. Oke teman-teman, saya Aditya Mardika selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa pada diskusi teknologi berikutnya.